Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulurku di mana berada pagi hari ini spesial untuk edisi Kamis tepatnya 18 Juli 2024. Kita bertemu lagi tentunya dalam acara kita obrolan komunitas ya. Nah, dulur di obrolan komunitas kali ini ya kita sudah kehadiran dari kawan-kawan kita dari Korwil IKSGI ya, Sumatera Selatan. Ada juga aktivisnya dan juga tentunya ada dari bidang program serta inovasi pendidikan ya. Nah, apa yang nak dibahas dalam obrolan komunitas ini, dulur, ini menarik yang bakal kita bahas ya hari ini. Kita akan membahas tentang pembelajaran bermakna dan dengan adab project ya. Pembelajaran bermakna dengan adab project. Nah, siapa nian kira-kira narasumber yang sudah hadir Cik Gaya di studio Perempat hari ini. Pepatah bijak ngato ke dak kenal maka dak sayang maka dak cinta ya. Jadi biar kita ngobrolnya lebih enjoy, lebih asik, kita kenalan dulu tentunya dengan para narasumber kita ini ya. Siapa baik yang pertama paling cantik di antara wong tiga ya. Karena cewek dewe. Karena cewek dewe. Ada siapa nian Cek Gaya, ada di sini Junita. Beliau ini adalah guru ya. Iya, Cik Gaya. Kepala sekolah sekarang tapi. Oh, sekarang kepala sekolah. Cikgu. Oh iya, Cikgu. Cikgu. Ini Junita ini di bidang program dan inovasi pendidikan. Iya, di SGI Di sekarang. SGI sekarang di bidang program dan juga inovasi pendidikan. Kemudian yang kedua ada Aryadi Ali Usman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini ternyata Aryadi Ali Usman ini beliau juga guru dan beliau dari Korwil IKSGI Sumatera Selatan ya. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. amanah yang begitu berat, Cek. Wah. Amanah yang begitu luar biasa tapi qadarullah. Insya Allah akan menjalankan amanah dengan sebaik mungkin. Sebaik Masya mungkin, Allah, Masya Allah ya amin. ya ya ya. Sangat-sangat luar biasa tadi ya. Oke. Dan yang ketiga ini ada aktivisnya dari SGI. Siapa Cek Gaya? Ada Dakim. Betul ya namanya? Betul. Betul. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Biasa di luar tadi. biasa. Jangan nemen-nemen nih gue di luar kaget masuk angin. Oke, obrolan kita di obrolan komunitas kali ini adalah membahas tentang pembelajaran bermakna dengan adab project ya. Ini mungkin belum banyak yang tahu mengenai tentunya sebenarnya apa sih dan juga sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan IKSGI Sumatera Selatan ini. Nah, siapa dulu kira-kira yang nak nerang ke apa ke Aryadi? Boleh. Apa di sebenarnya yang dimaksud dengan SGI Sumatera Selatan ini? Iya, jadi Cek Gaya dan teman-teman Pro 4 yang setia, insya Allah ya. Yeah. Hari ini kita sharing tentang ada project ya, tapi kita terlebih dahulu kenal sama Kenal, IKSGI, betul. Karena nggak kenal maka nggak sayang. Nggak sayang gitu. tadi Iya, Cik betul. Cik Gaya kan nggak sayang kalau apa nggak kenal maka nggak sayang maka nggak cinta maka nggak kawin deh. Asik ini ya. Asik panjang ya. Jadi Cek, IKSG ini tuh adalah Ikatan Keluarga Aktivis Sekolah Guru Indonesia. Oke. Jadi SG ini ada di seluruh penjuru Indonesia seperti itu. Baru Jadi, seluruh Nusantara. betul. Jadi kita tuh aktivis namanya ya, bukan alumni Cek. Bukan Beda apa? sama alumni. Kalau alumni kan udah selesai udah gitu. Bebas lepas gitu. Oh jadi IKA-nya itu adalah ikatan Ikatan keluarga aktivis ya, Betul. bukan alumni ya. Bukan alumni tapi aktivis. Kita memilih aktivis karena kita emang benar-benar aktivis, bukan alumni gitu. Walaupun sudah tamat, sudah selesai dari program beasiswa dari Dompet Duafa SGI itu, tapi kita tetap berjuang untuk SGI seperti itu. Oh jadi ini program dari Dompet Untuk Duafa. pendidikan. Betul, untuk pendidikannya. Jadi itu tadi, jadi Ikatan Keluarga Aktivis Sekolah Guru Indonesia. Jadi saya nih alumni IKSGI Sumsel angkatan 25. Angkatan gitu. 25. Kalau Dakim sendiri angkatan berapa? Saya alumni aktivis SGI angkatan 20. 20, 25. Oke, kalau yang cantik dewek Junita? Kalau aku angkatan aktivis tapi yang nasional angkatan 3. 1 sampai 5 itu dia masih dikirim ke Parung Bogor untuk pembelajaran. Oh, jadi ini dikasih nasional kuliah. ya kuliahnya ya. Nah, itu
kan tadi disebutkan bahwa ini adalah Ikatan Keluarga Aktivis Sekolah Guru Indonesia, ya. Ini sejak kapan sih sebenarnya adonya mungkin Cik Gaya ke Junita? Kalau ikatan aktivis itu aku tuh baru join sama kayaknya angkatan 4 atau 5 tuh. Mulai diaktifin malah di angkatan yang Sumsel. Yang Sumsel. Yang sering ngajak-ngajakin kami yang aktivis yang lebih tua. Lebih tua ya. Paling tua ya. Yang paling Lebih tua. Lebih tua tapi Ray mudo, Iya, alhamdulillah. Gara-gara ngajar TK. Cute katanya. Ngajar TK kan. Ngajar TK. Jadi diajak ini kawan-kawan yang di SGI Sumsel. Nah, jadi ikut karena kalau yang nasional itu tuh dikit. Kayak yang dari Palembang tuh cuma 3. Oke. Di angkatan 3. Terus Angkatan yang aktif 3 cuma 3. Mm-mm. Di angkatan yang 3. dari Palembang. Itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu yang lolos itu 3 yang dari angkatanku ya. Dari Palembang tuh lolosnya 3 orang. Junita tuh artinya di situ pas ketika mendapatkan pendidikan itu bergabung dengan kawan-kawan senusantara. Ya, dari seingatku sekitar 13 provinsi yang lolos 13 dengan provinsi. total 32 orang. 32 orang. Nah, untuk tentunya bisa menjadi bagian daripada Ikatan Keluarga Aktivis ini tadi, itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau dari tiap zaman itu beda. Nah, kalau aku explore di zamanku ketika angkatan 1 sampai 5 itu memang ada dari Dompet Duafa pemilihan secara nasional. Waktu itu melalui perwakilannya di kota masing-masing. Jadi kita ikut mulai dari tahap screening pendataan profil gitu ya, sampai ada diskusi dengan seluruh yang terpilih, sampai akhirnya disaring kembali terpilihnya berapa orang. Setelah dinyatakan lulus baru kita dikirim ke Bogor selama 6 bulan. Selama 6 bulan Baru mengikuti pendidikan penempatan itu ya? lagi 1 tahun di daerah-daerah 3T. Oh, daerah-daerah 3T tadi yang tadi apa? Kalau Terdalam, kami bilangnya terjauh, terdalam, terluar. Makanya saya dapat Untung yang dia- paling ujung, paling dalam tuh di Kalimantan Barat waktu itu. untung tidak terluka begitu. Iya, terluka 3T. juga. Luka fisiknya gitu ya. Oke, ke Dakim nih, Cik Gaya pengen tanya nih. Dakim kenapa sih bisa tertarik untuk menjadi bagian daripada aktivis SGI ini? Iya, berawal karena memang kan saya di guru SD ya, Iya. SD negeri. Nah, ya kebanyakan gitu, minim sekali untuk upgrade diri, peningkatan kompetensi guru tuh, pelatihan tuh dulu tuh minim. Gitu. Sangat minim sekali. Iya, sangat minim. Bahkan informasi untuk mendapatkan itu pun jarang gitu. Nah, pas 2016 itu saya dapat info dari Instagram, dari medsos itu, Iya. saya tertarik kok ini Bagus ya. ada pelatihan, dan saya memang pengen upgrade gitu sebenarnya, cuman nggak Untuk ada. terus kita memperbarui Iya. diri gitu ya. Nah, jadi padahal waktu itu masih kuliah juga di UT, jadi saya coba ikut daftar, nah seleksi rupanya diterima gitu, sampai ke wawancara terakhir tuh ini praktek peer teaching gitu. Di situ awal mulanya. Oke, Aryadi kembali nih Aryadi. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh tentunya IKSGI ini tentunya dalam hal kaitannya dengan pendidikan? Iya, alhamdulillah Cek, selama ini banyak kegiatan-kegiatan yang IKSGI lakuin. Di antaranya kita punya roadshow guru pemimpin. Roadshow, Itu guru pemimpin. Jadi Guru kita pemimpin. banyak sekali materi-materi yang telah kita sampaikan ke guru-guru di Kota Palembang. Baik itu untuk kita aktivis, karena kan kita perlu banget nih upgrade ya. Kalau kita jarang upgrade, kita gimana sih kita mau nyampain materi-materi gitu kan? Maka kita akan ketinggalan ya. Betul. Jadi kita upgrade ilmu. Akhirnya kita rapat nih sama seluruh aktivis sesumsel. Iya. Nanti kita mau bahas apa ya, tema apa ya gitu. Di mana lokasi acaranya, siapa sih targetnya, apakah guru, apakah siswa gitu. Iya. Jadi kita merancang Jadi rancangannya dari kita. Iya betul, kita merancang oke, kegiatan, oke. mau berkolaborasi sama dinas Mana? kota atau gimana, provinsi atau seperti apa, itu kita yang nentuin gitu. Jadi kita harus benar-benar terkoneksi sama stakeholder gitu, sama guru-guru hebat. Kita narasumber, bagaimana caranya kita menghadirkan narasumber yang emang berkompeten di bidangnya seperti itu. Untuk bisa memberikan motivasi ya. Betul sekali, Cek. Jadi luar biasa perjuangan dari IKSGI Sumsel terutama ya, apalagi saya nih yang notabene
tidak lagi berkecimpung di dunia pendidikan secara formal gitu. Saya sekarang ngajar di penjara gitu, Cak. Jadi emang jadi beda ya. Oke, ini menarik nih, mengajar di penjara. Tadi ada yang katanya cerita katanya di apa alam ya, Iya. sekolah alam. Ini penjara. Kamu milih penjaro. Iya, karena ini merupakan ladang yang jarang tersentuh oleh masyarakat ya. oleh Oke, ustadz-ustadz. ladang amal juga ya. Betul. Dan di sana saya banyak muhasabah ya, introspeksi. Oh, dan tidak merasa hebat sih, karena saya pun bisa belajar dari mereka gitu. Oke. Karena tidak semua yang di penjara itu bersalah. Bersalah. Gitu. Kadang disalahkan karena Tersalah. sesuatu, Tersalahkan. seperti itu. Tidak terzalimi. Jadi seperti itu, Cek. Jadi, Balik-balik keter lagi ya. iya. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar penuh perjuangan. SGI juga enggak hanya di bidang edukasi, tapi kita Edukasi. di bencana, Sosial, kita hadir di kemanusiaan. bencana. Seperti ini, kalau ada bencana kita ngedongeng seperti itu. Jadi kita hadir di sana. Kemarin saya Jadi artinya ada kaitannya dengan jiwa kesosialan. betul, Betul. sosial Oh, pendidikan, sosial kemanusiaan juga bisa. Jadi luar biasa, banyak sekali manfaat ya, impact yang saya dapatkan ketika saya bergabung di IKSGI, terutama IKSGI Sumsel ya. Banyak sekali saya kenal sama teman-teman hebat, contoh guru Dakim, guru Junita dan teman-teman lainnya seperti itu. Dan guru gaya. Guru gaya. benar, Ada yang lupa nih. Kalau khas SGI itu panggilnya guru. Guru. Jadi guru Ari, guru Junita, guru Dakim, guru, Guru gaya. gaya. Masya Allah. Kalau guru gaya ngajari gaya ya. Sama seperti dokter kan dipanggil nih dokter gaya, Dokter gaya. gitu kan. Jadi kita pun harus menghormati profesi kita. Profesi betul. Ah, Kalau bukan kita siapa lagi betul kan? nih ya. Ada kebanggaan juga ya. Betul. Ketika dipanggil guru itu Bagi, ada. rasa gimana ya? Oke, kita ke yang cantik dewek ini tadi, Junita. Iya, guru. Iya guru, siap guru, cikgu. Ya. Oke, Kak, ini sesuai dengan tema kita mengenai pembelajaran bermakna dan dengan adab dan project. Kenapa sih sebenarnya ngambil tema ini? Ini maksudnya pembelajaran bermakna dengan adab project ini seperti apa? Apakah memanglah sudah kata adab lagi Mbak Nari lah Iya. kira-kira. Masya Allah. Masya Allah. Sebenarnya adab ini ada kepanjangannya, guru. Oke, apa nih Boleh kepanjangannya? ya kita sebut ke pertama. A. Iya. Ajukan pertanyaan. D. Dampingin investigasi. C. Ajak berkarya. B. Ajak berkarya. Iya. B. Bagikan hasilnya. Jadi ini tuh memang kebutuhan persis untuk singkatan guru-guru ya? nih. Singkatan. Iya, singkatan. Heeh. Dan memang selain singkatan, kita tuh di alumni aktivis SGI itu ingin mengangkat tentang karakter anak dan guru yang harus kita munculkan melalui proses belajar. Oke. Jadi jangan sampai proses belajar tuh misalnya kayak zaman dulu tuh hanya sekadar transfer ilmu pengetahuan. Iya. Kalau kami ngomongnya kalau transfer ilmu pengetahuan, apa bedanya kita sama Google? Bisa jadi guru itu kalah Bah, sama Google. Google, kalah. Dio A sampai Z lo tahu lah Dio. Tahu lah Dio. Mulai dari dunia mana Pacak tahu Dio, Google sih itu aja. jawab, itu di dunia mana pacak. Tapi guru harus naik level di atas Google itu. Apa yang tidak pacak diajari sama Google? Karakter. Akhlak. Nah itu tidak pacak. Nah itu yang mau disasar sama teman-teman aktivis SGI, baik dari sisi guru maupun dari sisi anak. Jadi insya Allah kalau guru atau anak itu punya karakter, insya Allah tuh proses pendidikan kita ke depan tuh berhasil menjadi rahmatan lil alamin, insya Allah. Oke, ini langsung ke Dakim lagi ya. Nah ini Iya, Cek. terkait dengan tentunya berbagai program yang dilakukan dan sudah dilakukan tentunya oleh IKA, aktivis dari IKA SGI ya, Sekolah Guru Indonesia. Nah kita pengen tahu kalau menurut Dakim Dewe ini kan Dakim sekarang dipanggil guru juga kan. Iya, betul. Ini kan berdasar pandangan kalian sebagai guru itu. Ini untuk pendidikan kita sebenarnya apa sih yang paling krusial harus mendapatkan perhatian? Iya, menurut saya kita semua sepakat Iya. bahwa karakter atau moral ini yang memang menjadi fokus perhatian. Nah, melihat dari situ pemerintah kita juga sudah mengarah ke sana dengan misalnya di kurikulum 2013 juga kan ada pendidikan karakternya gitu kan. Di kurikulum Merdeka lebih disederhanakan dengan P5 gitu, penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi memang fokus utamanya itu peningkatan karakter itu yang menjadi permasalahan sekarang. Karakter ya bukan hanya anak-anak didik juga, Iya, tetapi gurunya juga. tetapi guru juga harus memberikan keteladanan gitu. Nah di
SGI itu melihat juga kondisi yang seperti itu. Nah, di ADAB sendiri ada project itu ada penanaman nilai-nilai karakter di situ. Penanaman nilai-nilai karakter. Betul. Jadi kalau di pemerintah itu, kementerian itu ada project P5-nya itu penguatan profil pelajar Pancasila. Iya. Nah, di SGI itu ada project itu. Ada projectnya. Ada project ya. Jadi bukan hanya sekedar akronim ya, kepanjangan ADAB itu sendiri. Tapi ada nilai-nilai karakter yang ditanamkan di situ melalui proses Jadi pembelajaran. Iya, artinya pemilihan tentunya program yang dipersiapkan dalam pembelajaran ini adalah mengenai selain ini kan katanya bukan cuma sekedar panjangan kan, tapi memang ada yang disasar. Iya. Kenapa ini yang menjadi sasaran? Apakah ada keprihatinan? Saya ingin bertanya pada Anda, Aryadi. Ya. Lanjut bicara di kursi panas ini. Iya. Iya, ini kalau di kursi panas nyingkik bocok kompor. Jadi kayak ini, kenapa seperti itu? Dewasa ini kan sering banget kita lihat anak-anak kita pun guru-guru ya atau orang tua yang emang terbiasa mungkin berucap dengan sebebasnya, akhirnya melukai hati seseorang tanpa disadari seperti itu. Jadi kita tadi lebih prihatin kepada akhlak-akhlak manusia zaman sekarang seperti itu, Cek. Karena tadi kan dikit-dikit ngebully, kau ini bodoh, ini akhirnya gitu kan. Dan itu yang sangat menyakitkan hati gitu. Betul. Bahkan saya kemarin pernah Cek ke sekolah, ketemu sama adek itu nggak mau sekolah lagi gitu. Aku tanya siapa nama temannya, nggak tahu gitu. Terus siapa nama bu gurunya, disebutin namanya. Kenapa? Saya nggak sama bu gurunya, enggak. Kenapa enggak? Bu guru bilang aku jijik sama aku gitu. Akhirnya dia nggak mau sekolah lagi gitu. Ini fakta terjadi itu di sekolah, dan dia nggak mau sekolah sampai saat ini gitu. Dan dia maunya sekolah pindah gitu. Jadi kami berusaha edukasi kepada orang tuanya gitu. Bagaimana caranya biar adik ini lebih bersemangat lagi sekolah gitu. Karena ini emang benar-benar ini menjadi tantangan ya buat kalian ya. Akhlak itu yang paling utama. Jadi kita sebagai guru jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling aku udah keren nih, aku udah sarjana S1, udah ini udah itu, punya segalanya. Iya. Terkadang dari ucapan kita yang sangat sepele itu bisa melukai hati siswa kita, murid kita. Tadi bahkan ngebatin itu tuh udah ngebully yang sungguh nyesek di padahal hati guru gitu. Ya. Betul. Padahal guru. Jadi ibarat kata kalau wong dulu ngato ke kalau kita tidak galak ngerasa ke sakitnya dicibit jangan ibit. Betul nih ya. Kira-kira cah itu kan kalau misalnya dia dengan kata-kata kan luka yang ada di tubuh mungkin akan sembuh. Tapi luka yang disebabkan oleh lidah, hati, kemana obat akan dicari. Laju. Agak ngeri-ngeri sedap ini. Oke, Junita. Ini kan sudah disinggung nih oleh Aryadi tadi, bahwa yang menjadi fokus utama adalah tentang akhlak ini, bahwa bukan cuma siswanya baik sih sebenarnya. Yang kita tahu yang namanya guru itu adalah digugu dan ditiru. Betul. Guru bukan cuma sekadar mentransfer ilmu, tetapi juga bagaimana agar bisa membentuk sebuah karakter. Nah, ketika gurunya sendiri tidak berkarakter, bagaimana dia akan tentunya memberikan pendidikan karakter. Nah, itu cak mana nih kalau pendapatnya? Betul. Pendidikan tuh memang tidak bisa dilihat dari sisi. Semuanya tuh harus tumbuh secara bersama-sama. Makanya dalam circle dunia lingkaran pendidikan itu ada tiga ranah yang harus menjadi perhatian. Pertama, nomor satu itu guru. Dari semua aspek tuh semua orang harus memperhatikan bagaimana guru secara utuh ya, secara umum. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga baru anak. Jadi sebenarnya anak itu sendiri merupakan implikasi dari guru, pendidikan yang terjadi di sekolah dan di rumah. Kalau misalnya salah satu yang mempengaruhi pendidikan anak adalah lingkungan, pertanyaannya adalah siapakah yang memilihkan lingkungan untuk anak? Bukankah itu adalah sekolah dan juga orang tua? Sejak dari proses awal misalnya mau sekolah gitu ya, secara formal kan sudah dipilihkan. Iya. Kan? Pertama kan mereka tidak punya duit untuk milih, betul. Jadi menurut maknya berarti. Nah, jika kita tuh kan. Iya. Nah, dari situ kita sudah tahu bahwa anak itu sebenarnya hasil akhir dari proses yang kita bentuk
Nah, jadi ke dalam dunia psikologi itu yang paling faktor membentuk anak punya karakter itu adalah 0 sampai usia 14 tahun. 0 sampai Kenapa 14 tahun. minat dan bakat itu boleh kita analisa oleh psikolog, oleh ahlinya di usia 14 tahun. Dan itu sangat relate sama agama kita sebenarnya. Iya. Jadi, 0 sampai 14 tahun itu adalah tugas yang harus mati-matian tuh. Nggak harus punya komitmen. Kalau komitmen kan nggak bisa pilih yang bagusnya aja ya. Iya. Harus yang jelek-jeleknya. Jadi kita harus pilihkan apapun yang membentuk anak ini menjadi satu karakter, termasuk tadi Iya. misalnya isu bully yang Isu bully. sangat santer. Kalau dulu kan bully verbal, bully Iya. fisik gitu ya. Zaman kita sekarang kan bully jari Bully lewat jari. ketik-ketikan. Iya. Yang itu sejak anak-anak belum sekolah pun udah dikasih gadget sama orang tua. Sedangkan orang tua sendiri belum memberikan pemahaman bagaimana cara menggunakan gadget misalnya. Dan itu implikasinya panjang, bahkan mental health sekarang macem-macem lah, ada OCD, ada ini disorder, hoarding disorder, macem-macem lah Padahal zaman pokoknya. dulu udah kate gara-gara. Betul, Cek Nah, Gaya. ternyata udah oleh gara-gara kemajuan zaman akhirnya penyakit itu datang loh. Iya, ada yang keseringan ngecek pintu namanya disorder ini, ada yang hobi ngumpul ke sampah namanya disorder ini, ada yang Ada takut namanya. dijengoi wong cepet jadi wong nih galak dengan kita, ada pulau namanya. Uji kita nih macam-macam sekarang nama Disorder penyakit nih. namanya. Namanya ada NPD, ada hoarding disorder, macam-macam lah pokoknya. Oh, di order, di solder, di solder. Disorder ya. Disorder itu. Nah, jadi guru-guru ini mau tidak mau harus naik level, termasuk wong tua. Dulu mungkin kita tadi cuma ngajar nyari ilmu lewat Iya. buku, terus kita share tuh sama anak-anak di sekolah. Sekarang tidak baca lagi guru cak itu, harus banyak baca nih. Dan anak pun bisa lebih pintar dari kita hari ini, makanya kita harus ngejar. Ngejar, iya. Karena anak-anak sekarang lebih kritis ya daripada Kritis dulu sekali, kan. mereka berani negor. Bahkan di usia TK tuh kami sudah dapet tuh anak-anak yang bisa negor gurunya kalau dia ngelakuin kesalahan. Satu sisi bagus karakter itu, caranya yang Oke, kita kita ajarkan. balik lagi ke Dakim. Nah, Dakim Iya, ini kan sebagai salah satu aktivis juga ya kan. Ini kita menjadi sebuah kemirisan ketika dikatakan bahwa seorang guru dia harus memberikan edukasi, memberikan tentunya pendidikan karakter. Ketika gurunya sendiri, Cak Uji Ariandi tadi, dia yang akhirnya melakukan sesuatu yang menyakitkan hati si anak gitu kan, anak yang dia ajar ya kan. Ini kan menjadi sebuah keprihatinan. Kita juga itu kan sebuah pergeseran nih. Pergeseran dari yang dulunya adabnya seperti apa, kok sekarang gurunya beradab seperti itu. Apakah kira-kira yang menyebabkan terjadinya pergeseran tersebut? Penyebabnya itu banyak faktor ya, Cek. Iya. Selain memang yang pertama itu keteladanan ya. Keteladanan. Ya, jadi keteladanan itu anak-anak itu minim lah mendapatkan keteladanan. Iya. Mungkin dari orang tuanya atau misalnya gurunya di sekolah gitu. Nah, di samping itu memang beriringan juga ada hal-hal lain yang dicontoh dari lingkungan digital sekarang luar biasa gitu kan, atau lingkungan sekitarnya yang memberikan contoh yang tidak menuntun tadi, tidak memberikan keteladanan yang baik, Tontonan yang tidak memberikan yang tuntunan. tidak memberikan tuntunan. Nah, disitulah pergeseran itu mulai terjadi. Gitu. Nah, ini menjadi sesuatu momok yang menakutkan ya sebenarnya ya bagi kita galau-galau ibarat kata kan. Bisa kehilangan generasi kita, Cek. Iya. Kalau kita biarkan Betul. terus. Kalau dibiarkan terus kan, apalagi sekarang anak-anak sekarang ini malahan kayaknya dengan guru tuh nggak ada segan-segan yo ya. Iya. Kalau dulu kan gitu kan, kalau ketemu guru, Pak, misi Nggak berani natap mata, Cek. Aman sekarang Pak, rokok. Ya, alang kemelawan nih, jadi kan. Pakamnya nih, Cek. Pakamnya. Oke, kita ke Aryadi lagi. Aryadi ngomong ke masalah tentunya pembelajaran bermakna dengan adab project. Ini kan artinya project ya. Iya. Project ini biasanya dibuat oleh IKA ya, oleh Ikatan Keluarga Aktivis Sekolah Guru atau SGE ini berapa dalam satu tahun tuh berapa wiko project sih sebenarnya dilakukan untuk bisa direalisasikan. Ini kan dari Dompet Duafa ya. Jadi Cek, ada proyek ini kan merupakan suatu bisa dikatakan tadi tuh program yang luar biasa unggulan SGI ya gitu kan. SGI, ya. Jadi ini merupakan program bagaimana caranya supaya di sekolah itu bisa menerapkan ada proyek ini yang tadi menanamkan karakter akhlak yang mulia seperti itu. Dan nanti akhirnya
siswa-siswa itu bisa menghasilkan apa ya, akhlak yang bagus itu, bukan hanya sekedar wacana. Jadi emang bisa menerapkan kayak kolaborasi ya guru ya, kolaborasi mereka bagaimana caranya menyampaikan materi dengan baik. Jadi dia membuat rancangan produk nih, nggak harus dengan karya yang butuh uang gitu Cek. Jadi mereka bisa misalnya nih ada masalah sampah di sekolahnya gitu. Masalah sampah di sekolahnya bagaimana sih biar sampah ini enggak menumpuk dan enggak apa ya, kalau banjir enggak semakin membuat banjir gitu Cek. Jadi kayak mengurangi banjir seperti itu. Jadi anak-anak tuh buat bank sampah atau gimana gitu kan, mengumpulkan sampah pada tempatnya seperti itu ya juga bisa termasuk project gitu Cek. Jadi dari sampah-sampah itu dikumpulkan bisa dibuat eco brick seperti itu. Jadi mereka mencacah-cacah apa namanya botol sampah-sampah plastik seperti itu juga termasuk project. Jadi hal-hal yang kecil yang kita anggap sepeleh banget tuh juga bisa termasuk ada project seperti itu. Jadi nggak harus karya yang butuh uang sekian ratus sekian ribu, enggak. Jadi tadi hal-hal yang sepele ya Guru Junita ya, itu bisa termasuk juga project yang bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Jadi kalau di sekolah alam namanya PJBL ya, Project Based Learning, karena saya merupakan alumni dari sekolah alam gitu Cek. Jadi bahasa-bahasa tersebut hanya beda bahasa saja ya. Ada Project P5 Rahmatan lil Alamin itu cuma beda penyebutan aja. Kalau di Kemenak namanya Rahmatan lil Alamin, kalau di Dignas itu namanya P5 ya? Iya. Ya jadi hanya beda penyebutan bahasanya saja gitu. Bahasanya saja. Nah ini kan dari alumni IKSGI ini gitu kan, dengan segala program-program itu kan. Kita tahu kalau misalnya kayak sekolah-sekolah yang ini umumkan itu kan formal nih. Nah kali ini termasuk sekolah formal atau seperti apa sih sebenarnya bentuk pemberian pendidikan juga kepada anak-anak tersebut ke Juni? Kalau kita kan tadi dari program Dompet Bu Afa kita sebatas program, untuk memantik guru-guru yang sebagai penerima manfaat ini untuk bisa bergerak lebih luas di sekolahnya masing-masing minimal. Artinya kalian setelah mendapatkan pendidikan, kalian harus melanjutkan kepada guru-guru tersebut yang ada di daerah masing-masing, agar mereka menerapkan kembali melanjutkan lagi. Jadi tidak selesai di kami nih sebagai aktivis, tapi terus kalau mereka bisa kasih manfaat kita kasih manfaat ke guru, harapannya guru ini bisa kasih manfaat ke guru-guru lain dan anak-anak didik minimal. Apalagi kalau sampai level ke sekolahnya. Manfaat itu harapan yang lebih besar lagi nih yang kami bisa kasih. Nah, dan ini dan program apapun yang dihadirkan oleh SGI itu selalu program yang paling dekat sama isu yang terjadi. Jadi biasanya tuh di SGI itu kita mau ngasih materi apa nih, apa yang jadi permasalahan di teman-teman guru biasanya misalnya kayaknya miskonsepsi nih, menurut saya miskonsepsi tentang kurikulum merdeka kayaknya pas sampai di lapangan tuh kurang utuh. Aku rasa itu bagus tuh buat dikasih tahu, termasuk tadi yang dibilang sama Guru Ari berbasis project. Jadi berbasis project itu selalu harus dengan karya, harus dengan benda, harus dengan produk. Itu miskonsepsi. Jadi sesederhana anak tampil bernyanyi tentang bully itu project. Betul. Dan itu nggak makan biaya kan, kita tinggal cari lagu yang kira-kira bisa merepresentasikan bully sehingga anak-anak tuh berarti aku jangan bully lagi, atau berarti kalau ada bully aku harus stand up nih, bisa bantuin teman-temanku yang lain. Itu project. Artinya mereka harus berani berbicara. Nah betul. Nah untuk sampai bisa di tahap project itu kan butuh analisa pembelajaran yang harus dilakukan guru. Di sanalah SGI masuk. Bagaimana membuat perencanaan itu hingga sampai menjadi sebuah project yang akhirnya bermakna. Tidak hanya jadi sekedar pengajaran yang kalian berikan itu. Pengajaran yang kalian berikan itu kan kepada guru nih. Jadi kan kalau kaitannya dengan adab segala macam itu kan biasanya dengan guru BK. Bimbingan konseling ya. Iya, kalau sekolah formal kan biasanya di bimbingan guru konseling ya gitu kan. Untuk bisa menyampaikan misalnya terkait dengan bullying ini boleh atau tidak boleh, karena kan tidak setiap guru begitu kan. Setiap guru kan mungkin dia memiliki bidang-bidang ilmunya masing-masing kan. Nah, apakah seperti itu yang kalian lakukan atau seluruh guru yang mendapatkan ininya? Iya, kalau ini Cek.
kalau kita memahami peran kita sebagai seorang pendidik tadi, memberikan keteladanan, artinya menanamkan karakter terbaik di situ di anak-anak didik, itu artinya kita sebagai seorang guru itu ya bukan hanya guru BK saja atau guru agama saja. Jadi semua guru punya tanggung jawab moral ya terhadap karakter pendidikan karakter anak-anak gitu kan. Jadi ada project itu juga bukan hanya ke pendidikan karakternya saja, memang yang itu yang utama ya. Tapi ada project itu, di situ project karena memang melihat tadi betul kata Guru Junita tadi, ada miskonsepsi nih di lapangan implementasi kurikulum merdeka itu. P5 itu identik dengan ya semua yang karya-karya membutuhkan dana gitu, pameran karya butuh dana besar gitu kan. Yang akhirnya membebani orang tua gitu. Nah, ternyata setelah dianalisa terjadi miskonsepsi. Nah, di situ SGI dengan program Ada Project itu masuk ke situ. Nah, di situ juga ada peningkatan kompetensi abad 21-nya di project itu. Jadi berpikir kritis, kemudian kolaboratif, kreatif. Iya. Di situ ada proses tahapan-tahapan itu sehingga di setiap alur dari A, D, A, B, adab itu ada gitu. Proses yang harus dilalui oleh peserta didik, oleh anak-anak didik sehingga pembelajaran itu lebih bermakna karena anak itu terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut. Iya. Ini pengalaman saya ya menerapkan Ada Project ini di sekolah itu menganalisa apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi anak-anak itu harus peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Nah, di sekolah kami itu artinya di sini menyenggol tentang sensitivitas anak terhadap lingkungan, terhadap segala sesuatu. Kepedulian, menumbuhkan kepedulian seperti itu. Karena kan sekarang kan mereka lebih kepada cuek ya. Iya, betul. Apalagi kalau sudah megang HP Jiwong itu tadi. Ayo makan dulu, tidak baik kan itu kan ini kan. Kaget dulu, lagi main HP, tanggung nak menang. Banting ke di HP-nya. Landas ini. Terus lanjut. Iya. Jadi di daerah kami itu kan rawan banjir tuh. Ya banyak faktor karena buang sampah sembarangan. Itu kan anak-anak juga karena ya di lingkungan seperti itu ya di sekolah kan kebawa juga buang sampah sembarangan. Gitu kan. Habis jajan buang sampah. Nah, melihat kondisi itu anak-anak diajak tuh selain nonton video bahaya buang sampah sembarangan tadi, anak-anak diajak keluar. Jadi bukan hanya di kelas ya. Jadi ajak keluar, lihat lingkungan sekitar itu. Ini terjadi banjir setiap hujan, genangan air tidak pernah kering. Nah, anak-anak itu kemudian dipantik dengan pertanyaan oleh gurunya, apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Gitu kan? Terus apa solusinya? Bagaimana? Nah, jadi anak-anak itu berpikir kritis tadi bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang terjadi di sekitar. Jadi artinya bukan kalau dulu kan ya guru ya semuanya transfer gitu aja kan. Kalau sekarang artinya anak tuh diajak komunikatif. Benar. Kita mendengarkan pendapat mereka. Student center kalau sekarang. Kalau dulu kan teacher center. Guru sebagai satu-satunya sumber ilmu. Kalau sekarang enggak. Anak pun salah satu sumber ilmu. Betul. Jadi anak-anak pun di situ bisa menjadi sumber ilmu gitu ya. Dulur diatur baik kalau nak kepengen bergabung di line telepon 0711351656 untuk bertanya dengan para narasumber kita ini guru-guru muda yang luar biasa ya, yang punya pengalaman luar biasa tentunya dari SGI ya. Oke, kita lanjut lagi ke Aryadi lagi. Nah, Cika itu penasaran dari kegiatan ataupun juga mungkin dari segala aktivitas yang dilakukan oleh IKA SGI ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan terhebat kami itu menjaga amanah, Cek. Menjaga amanah ini kan karena kan kita dapat program ini kan karena dari dana zakat ya Dompet Duafa gitu. Jadi kita punya tugas yang luar biasa. Bagaimana caranya kita bisa menebarkan manfaat seluas-luasnya, terutama di Sumsel. Nah, ini ada program, Cek. Yang terdekat ini program kita namanya pelatihan kepemimpinan Ada Project Guru dan Murid. Jadi sebentar lagi tanggal 27 ini, Cek, 27 Juli 2024 kita punya acara Ada Project tadi itu di Desa Quran Kota Palembang di Lebak Jaya 3. Itu merupakan
pertanggungjawaban kami sebagai Lebak Jaya 3 di daerah mana? daerah Pusri. Pusri. Jadi bagi para guru-guru yang mau bergabung pun juga siswa yang kelas 6 juga bisa ikut bergabung di sana. Jadi kita buka pelatihan kepemimpinan untuk guru dan siswa juga. Jadi kita hanya terbatas ya guru ya, 50 siswa dan 50 guru seperti itu. Para trainernya ya ini mereka-mereka para spesialis gitu. Mantap. Oh, mantap. Jadi itu jadi amanah-amanah tantangan kita tuh bagaimana caranya kita membuat pelatihan atau kalau dalam bahasa SG itu roadshow guru pemimpin seperti itu. Roadshow. Iya, jadi kita buat pelatihan-pelatihan bagaimana caranya biar guru-guru yang belum tersentuh atau minim ilmunya mungkin miss konsepsi tadi ya, miss apa gitu. Jadi mereka tuh tercerahkan seperti itu, tercerahkan dengan hadirnya IKSGI Sumsel gitu, yang mungkin selama ini dia mau mencari di mana sih tempat pelatihan ini nggak ketemu gitu, di mana sih tempat upgrade ini nggak ketemu, kita hadir di sana di sini untuk yuk sama-sama kita belajar watawasobil haq watawasobis sabar seperti itu Cek. Jadi benar-benar luar biasa kita mencari celah di mana biar kita bisa bermanfaat untuk manusia lainnya seperti itu. Yang pastinya kita pun juga belajar di sana, belajar. Apalagi saya bilang saya yang bukan guru formal, yang sangat apa ya, jarang sekali mendengarkan kata kayak pelimo, rahmatan lil alamin, akhirnya terbiasa. Kayak gaya juga kan. Jadi seperti itu akhirnya aku belajar, oh iya ya kalau di Kemenak namanya dia rahmatan lil alamin, kalau di Dignas dia namanya pelima seperti itu. Jadi kalau di SGI namanya ada project. Ada project gitu. Ada juga tuh muara karakternya, ada project itu. Apa tuh? Yang guru Ari sering sebut tuh panjangan singkatannya integritas itu, apa ya? Bukan, singkatannya itu Jumat bersepeda kakak. Jumat bersepeda kakak itu integritas. Jadi saya selaku penyuluh juga ya, penyuluh anti korupsi. Jadi ketika di acara SGI saya pun juga menyampaikan tentang integritas. Karena di sana juga banyak sekali akhlak-akhlak yang kita tanamkan, kayak Jumat tuh jujur, M-nya mandiri gitu kan. Jadi luar biasa, itu pun juga bisa termasuk dalam program ada project tadi. Jadi sembari sharing tentang SGI, saya pun juga menyelipkan nilai-nilai anti korupsi seperti itu kepada siswa dan guru. Oke, jadi kepada siswa dan guru. Tidak instansi lain juga tidak? Iya. Instansi lain juga. Ke pengajian gitu. Alhamdulillah. Itu. Jadi menyebarkan ilmu sebanyak mungkin. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Masya Allah. That's right. Ya. Like it ini ya. Oke, kita ke yang cantik dewek lagi ya. Siap. Nah, jadi kita pengen tahu ya. Tadi kan kita sempat nyinggung yang jadi persoalan ini kan terkait dengan adab lagi nih, balik ke bullying segala macam tadi, karakter tadi kan, bahwa karakter bullying ini tadi tercipta karena adab yang kurang, karena adanya mungkin pengajaran secara moralnya yang kurang begitu kan, sehingga akhirnya tadi sempat disinggung juga kan, bahwa yang nonton pun itu pelaku seperti itu. Nah, ini bisa dijelaskan enggak untuk tentunya pendengar kita galau-galau, tentunya ini bisa mengedukasi juga untuk mungkin dari pendengar kita akan bisa mengajarkan juga ke anak-anaknya seperti itu. Ini sempat tadi ditanya sama guru gaya ya, tentang pengalaman pribadi juga ya guru gaya. Jadi sekarang memang salah satu bentuk isu bully, bukan hanya tadi yang kita ceritain ya. Nah, tentang bully ini tuh sebuah, kita bilangnya lingkaran setan. Lingkaran setan. Karena tapi si setan ini tolong jangan yuk Raja. Ini jadi nunduk. Jadi kalau sampai sekarang berpikirnya tuh kalau terjadi bully itu hanya terjadi dua pihak. Pertama pihak yang dibully dan pihak yang membuli. Padahal dari sisi luar secara psikologi itu ada orang-orang atau anak-anak yang juga melihat ketika itu terjadi. Nah, ketika itu terjadi dan dilihat oleh banyak orang, apalagi di sekolah ya, itu tuh nggak mungkin hanya dua, nggak mungkin, pasti lebih, pasti lebih. Dan yang namanya bully ini tuh bisa terjadi siapa saja. Dulu kita mikir korban bully ini hanya yang paling kelihatan paling pintar. Bahkan yang diem pun bisa jadi korban. Jadi itu tidak bisa terbaca. Jadi pelaku bully hanya melihat bahwa bisa bahkan bilangnya gini kalau pelaku bully itu ya, cuma main-main kok, diobe lebay, baperan. Itu sering banget tuh dijadiin kalimat. Padahal pelaku bully itu pasti mentarget, nggak mungkin enggak. Beda main dengan kawan. Kalau dia jadi korban itu pasti sudah jadi target
berulang-ulang. Oke. Nah, lalu lingkaran setan ini tuh ada yang melihat. Orang yang melihat ataupun anak yang melihat itu adalah pelaku bully. Ini yang harus terus-terus kita sampaikan ke anak-anak kalau kami di sekolah. Oke, jadi jangan diem Mbak ya. Udah boleh, tidak punya opsi diam. Ketika kita diam, maka kita adalah pelaku. Walaupun kita tidak melakukan tindakan verbal, fisik, ataupun ketikan. Kalau sekarang ya ketikan, tapi kita melihat dan membiarkan kita adalah pelaku dari zolim gitu ya, tindakan ini nggak mungkin nggak zolim kan kalau sudah menganiaya apapun bentuknya. Nah, ini yang terus setiap awal semester, setiap tahun ajaran baru tuh kita buat program pelatihan yang melibatkan psikolog, baik itu ke guru, ke anak ataupun ke orang tua. Jadi biar pelaku maupun korban sama-sama harus bertindak. Nggak bisa kita hanya pelaku dan korban saja, tapi orang yang melihat harus juga Diberikan dijelaskan, juga, diedukasi penjelasan, bahwa semua orang itu punya kemampuan yang sama untuk menghentikan tindakan ini. Oke. Nah, mulai dari TK itu berdasarkan ini ya, tahapan usia. Mungkin panjang kali kalau aku ceritain. Cek Gayo, Cek Gayo lagi. Cek Gayo. Cek Gayo. Karena kan anak-anak kan dari usia KB, usia TK kan beda ya pemahamannya sama anak SD, SMP, SMA dan seterusnya. Nah, metodenya itu kita pasti pakai beda-beda. Kalau anak-anak, karena aku memang interestnya sama anak-anak usia prasekolah ya, usia 3 sampai 5 tahun. Biasanya kita pakai metode role play dan praktek langsung, itu wajib. Semakin banyak pelibatan indera dalam proses belajar, maka 97% target belajar itu bisa tercapai. Karena belajar itu, kalau bahasa kami itu, belajar itu adalah pengetahuan yang tersisa dari yang lupa. Pengetahuan yang tersisa dari yang lupa. Karena kalau kita belajar itu pasti banyak lupanya, Apalagi kalau kita hanya melibatkan indera visual, penglihatan sama pendengaran. Semakin banyak melibatkan indera, ada 7 indera dalam dunia pendidikan. Termasuk indera bekti dan indera sapera? Indra Brukman. Indra Brukman jangan lupa yang paling belaga ya. Ada 7 indera. Kita selalu aja. Oh iya, seriusnya kami laju. Ada 7 indera, vestibular dan semacamnya itu kita libatkan. Kalau di usia prasekolah itu semakin banyak melibatkan, anak-anak itu semakin terkenang. Bahkan di satu titik mereka bahkan ngingeti wong yang lebih dewasa. Kamu tuh melakukan hal yang tidak baik loh, itu berbahaya. Itu bisa dilakukan bahkan oleh anak usia TK. Makanya itu harus terus bertahap dan berulang sehingga jadi karakter. Jadi karakter itu adanya di ujung setelah proses panjang. Nggak bisa anak-anak tuh misalnya. Jadi nggak bisa ucuk-ucuk. Nggak bisa. Kamu nggak boleh ya buang sampah sembarangan. Besok buang sampah dah, pasti. Jadi kalau kita ngomong sebagai guru dan orang tua, aku capek ngomongin berulang-ulang. Anaknya udah paham-paham. Itulah tugas kita. Anak itu kan punya macam-macam ya. Ada yang sekali diomongi pacar, ada yang 10 kali diomongi ndak pacak-pacak. Jangan capek kalau kita ngomongnya, itulah tugas kita. Diingetin baik terus ndak apa-apa gitu. Metodenya diganti. Ngomong ke masih masalah bullying tadi ini, karena ini menjadi sebuah isu yang sangat sangat marah. Iya, marah yang sangat memprihatinkan lah bagi kita, sampai ada gara-gara bully ini akhirnya ada yang bunuh diri, ada yang segala macam. Nah, ini mungkin pertanyaan Cik ya. Sebenarnya bullying itu katanya wong yang melakukan bullying. Ini yang pernah Cik baca ya. Wong yang melakukan, sebenarnya itu dia itu dulu pernah jadi korban. Korban dia bisa menjadi pelaku akhirnya. Nah, ini bagaimana pendapat kalian terhadap hal tersebut? Iya, terserah. Siapa nak jawab ini atau si Dakim? Boleh Dakim? Iya, Cek. Jadi memang benar ya. Kalau awalnya jadi korban itu bisa jadi pelaku gitu kan. Karena memang ada membekas gitu di dalam jiwa ya. Seorang anak atau siapapun misalnya, ketika pengalaman buruk itu diterima waktu ya kita pengalaman gitu, Cek ya. Waktu sekolah dulu misalnya kita dikatoi kawan atau misalnya dibully oleh gurunya. Kalau dulu tuh mungkin dihukum lah oleh gurunya atau apa gitu kan, dijewer, di apa. Itu sampai ya usia sekarang pun misalnya atau sampai masih terkenang, masih ingat, masih terkenang gitu kan. Nah, itu kalau pengalaman buruk itu kalau misalnya ya terus menerus gitu kan, akhirnya karena kesadaran diri juga misalnya kurang, nah akhirnya bisa menjadi pelaku juga gitu. Itu Cek. Itu salah satu penyebabnya ya. Iya. Menjadi pelaku juga dari dia yang menjadi korban, akhirnya dia menjadi pelaku ya.
Nah, mungkin kalau ke Aryadi Dewi nih, Aryadi masih kaitannya dengan yang kita bahas ini kan, karena kaitannya dengan adab. Nah, di adab ini tadi yang membuat akhirnya kalau seandainya adabnya bagus, ini tidak akan terjadi nih bullying ini gitu kan. Ini akan jauh terhindar seperti itu kan. Tapi kan karena kemajuan teknologi, kemajuan zaman sekarang ini kan, ini menjadi faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut. Mungkin ada kira-kira dari Aryadi Dewi pesannya untuk anak-anak yang mungkin menjadi korban bullying itu tersebut, kira-kira pesannya apa? Apakah ada kan budak ini kalau misalnya lah kena bully tuh dia tuh takut duluan, boro-boro dia nak ngomong, boro-boro dia nak speak up gitu kan. Betul. Dia ini lebih lama dia diam aja itu kan. Nah, kalau Cik dulu kata Cik pernah juga hampir jadi korban bullying. Tapi lawan Cik gayanya. Iya, tidak, sering Cik punya pengalaman seperti itu. Tapi Cik punya prinsip Cik ini, kalau wong tua Cik ngajarkan, dan itu juga Cik ajarkan sama anak-anak Cik ya. Kalau kamu misalnya diam, itu akan semakin membuat dia mijak kepala. Betul. Jadi harus dilawan, harus ini. Nah, mungkin pesannya Arya ini seperti apa? Ya, jadi untuk teman-teman korban bullying ya. Jadi kita harus bangkit nih, Cek. Kita terima nih. Kita pernah dibully, kita terima. Kita terima energi negatif ya. Tapi kita ubah dengan energi positif. Kita harus bangkit nih. Kita harus bangkit, bangun kepercayaan diri kita. Contoh nih, Cek, maaf ngomong ya, kalau teman-teman narapidana nih yang awalnya benar, dia kan frame di masyarakat kan, oh ini mantan narapidana loh gitu. Akhirnya ketika mereka keluar, mereka tuh bingung, Ustadz gimana ya aku nanti kalau keluar dari penjara, aku mau ngapain? Pasti masyarakat akan labeling ya, labeling, oh ini mantan narapidana nih, akhirnya nggak diterima kerja, akhirnya nggak bisa ini, nggak bisa itu kan luar biasa. Itu secara tidak langsung sebenarnya bully juga itu kan? Betul. Dan akhirnya saya bilang, yang penting kita di sini sama-sama memperbaiki diri kita, bertaubat dengan taubatan nasuha, terima takdir Allah yang telah Allah gariskan seperti itu, dan akhirnya kita kasih soft skill kayak apa ya untuk mereka keahlian seperti itu, keahlian. Walaupun tadi mungkin kayak ada wirausaha, kita kasih modal seperti itu ya, Cek ya. Kita kasih ilmunya terlebih dahulu. Jadi seperti itu banyak sekali apa ya ilmu-ilmu yang kita sampaikan kepada korban bully nih. Misalnya nih ada korban bully, dia apa ya yang udah usia bekerja kan, karena kan banyak nih yang bekerja kena bully dan akhirnya dia bunuh diri ya, Cek ya. Jadi kita dekati terlebih dahulu, bagaimana caranya dia tuh cerita, oh bagaimana sih awal mulanya kok bisa dibully seperti itu. Jadi dia cerita, kita kita kasih, biasanya dianggap lemah ya. Betul, dianggap lemah, dan tadi dianggap lemah karena dia nggak mau melawan tadi kata Cek Gaya tadi, akhirnya dia dibully terus. Makanya kita bangun kepercayaan diri dia biar bisa bangkit, oh aku bisa loh, aku nggak dibully lagi. Dia tuh ngebela diri gitu. Ada perlawanan. Kalau dia nggak melawan, akhirnya dia dibully terus. Nah, makanya tadi kita bangun kepercayaan diri mereka supaya mereka lebih pede lagi, lebih bisa bangkit. Dan tadi kita kasih skill, mungkin keterampilan kalau kayak benar-benar di handphone atau apapun kayak di komputer seperti itu kan. Atau kalau mereka bisa udah kan, kalau di penjara kan ada sudah hafal juz 30, Cek. Jadi mereka mungkin ngajar ngaji seperti itu di rumah. Dan bahkan mereka Masya Allah, Cek. Jadi ada yang sudah keluar dan mereka sudah, Ustadz aku masih puasa Senin Kemis, masih Ustadz aku masih menghafal Al-Quran. Jadi luar biasa. Kita bangun kepercayaan diri mereka biar mereka tadi up di masyarakat. Dan bahkan saat ini mereka pun sudah diterima di masyarakat, bahkan sudah kayak jadi imam masjid. Jadi kita emang pelan-pelan, step by step membangkitkan kepercayaan diri mereka seperti itu. Jangan sampai tadi dianggap sebelah mata, dianggap tidak ada, dianggap hina, dianggap kotor dan sebagainya seperti itu. Jadi butuh banget kita motivasi, yang pastinya doa ya, hidayah dari Allah, support lingkungan, orang tuanya bagaimana nih biar anaknya bisa bangkit dari keterpurukan seperti itu. Harus saling mendukung gitu, bukan hanya guru, bukan hanya dia, pun orang tua, lingkungan. Kalau dia di rumah nggak dihargain, akhirnya dia, oh aku beda peduli sama aku, aku beda peduli sama aku gitu. Jadi harus tadi semuanya tuh harus terlibat. Cik potong. Tadi kan sempat disinggung bahwa support lingkungan. Ya, kita tahu anak-anak yang atau bukan anak-anak sih, sebenarnya siapapun yang pernah masuk dalam penjara, pernah misalnya menjadi seorang narapidana dalam tanda kutip, mereka pasti akan mendapat stigma label yang negatif. Betul. Dan ini kan menjadi paradigma pemikiran masyarakat yang dia itu kan mantan napi, dia ini kan ini, itu kan secara tidak langsung kan menyakiti, membuat tadi katanya kepercayaan diri itu akhirnya luntur, berkurang dan akhirnya
itulah yang membuat akhirnya melakukan lagi. Betul. Nah, baru nak ngomong Cek. Jadi tadi kan kadang ada yang bolak-balik masuk penjara ya. Itu karena tadi masyarakat tidak nerima gitu. Ada yang hari ini udah keluar dan akhirnya dia bisa bangkit dan dia udah trust masyarakat tuh sudah kembali percaya ke dia dan dia akhirnya bisa upgrade dirinya lebih baik lagi dan sampai saat itu pun mereka sudah bisa mandiri, bisa membuka tempat ngaji gitu dan luar biasa Cek. Jadi tapi kan kita mirisnya kayak gini, kalau seandainya dia itu kalau memang dia yang melakukan kesalahan, itu pun juga kan walaupun dia melakukan kesalahan kan kita sebagai masyarakat sebenarnya janganlah kan dia kepengen balik untuk ke jalan yang lurus. Kalau kita misalnya terus kasih dengan label seperti itu kan akhirnya dia melakukan kejahatan lagi gitu kan. Nah, ini kan sesuatu yang sangat sulit untuk mengubah paradigma pemikiran masyarakat itu. Tunjukkan bahwa kita sudah benar-benar berubah, bahwa kita emang benar-benar memperbaiki diri kita. Mungkin selama tadi ada yang narkoba nih misalnya, kita udah usah lagi narkoba, kita cari lingkungan yang lebih baik lagi. Kita datang ke masjid, datang ke mano. Jadi ini sudah berubah. Oh, si Ani sudah berubah. Padahal mungkin bisa jadi juga mereka tuh korban. Iya. Misalnya kan Dio itu tidak disalahkan. Disalahkan. Kan itu kan lebih menyakitkan lagi. Benar. Tadi aku bilang terima apa yang sudah Allah gariskan. Yang aku sering bilang, hari ini kita syutingnya di penjara. Mungkin target endingnya kita syutingnya di tempat yang lebih baik lagi. Jadi kita harus terima nih. FTV ya, FTV ya. Hari ini artinya kalian sebagai aktivis itu harus memilah-milah kata yang tepat untuk bisa memberikan edukasi kan. Jangan sampai ngelukain hatinya. Tadi makanya saya bilang aku tuh juga banyak belajar dari mereka, Cek. Banyak belajar pemilihan kata yang tadi yang mungkin ngomongkan kadang kita basing-basing ngomong ya Cek ya, dari sana kita harus menjaga ucapan kita, tingkah laku kita karena kita adalah teladan bagi mereka. Teladan. Kita kalau mau nyuruh sholat kita yang sholat dulu gitu kan. Kita berikan contoh yang terbaik. Ketika mau nyuruh anak ngaji kita yang ngaji. Jangan bak dewe dak ngaji dulu aku ngaji cak mano. Tidak memberikan contoh tadi ya. Oke, ini kita sudah hampir ada di penghujung ya. Sebagai closing statement untuk menjadi pesan Dakim dulu, silakan. Jadi pesan dan juga harapan. Pesan dari kami ya, terutama untuk guru ya. Untuk guru yang pertama itu memberikan keteladanan yang baik. Nah, yang sering saya tanamkan ke anak-anak itu ketika terjadi bully misalnya, tanamkan ke mereka bahwa ketika ada orang membuli, ngatoilah bahasa kitanya. Kita terima bahwa itu sebagai ladang pahala. Jadi pahala kita mendapatkan pahala, dosa kita diambil seperti itu. Jadi ke anak-anak untuk penerimaan yang pertama. Yang keduanya ya harus melakukan tindakan tadi sehingga tidak berlanjut. Memberikan nasihat atau apa gitu kan. Nah itu jadi pesan saya lebih ke ya sebagai seorang guru memberikan keteladanan ya dari ucapan tindakan seperti itu. Oke, Junita silakan. Kalau kami di Sekolah Alam Indonesia itu menerapkan bahwa pendidikan utama itu tercermin dari kedua orang tua dan sekolah. Jadi maka penting orang tua memilih partner pendidikan terbaik. Jadi selalu tanyakan kepada keluarga di rumah sebenarnya visi saya dengan pasangan itu dalam mendidik itu apa. Lalu pilih partner sekolah terbaik. Karena sekolah yang paling mahal, sekolah yang paling bagus, sekolah yang waiting list belum tentu sesuai dengan visi misi keluarga. Maka itu yang paling penting. Bisa jadi sekolah yang paling murah yang tidak pernah orang tahu, malah itu yang sevisi sama kita. Karena visi ini nanti yang membawa anak-anak menuju karakter yang akhirnya kita harapkan. Nah, dengan karakter anak yang baik, insya Allah tuh anak-anak ini akan menjadi solusi. Minimal tidak akan menjadi beban. Minimal untuk dirinya sendiri dan lingkungan. Gitu, luar masa depan. biasa gitu ya. Boleh tepuk tangan mencari itu. Langsung Aryadi, closing statement ya, apa yang menjadi pesan dan juga harapannya. Iya, jadi sedih ya Cek ya, padahal pengen ngomong lagi nih. Jadi benar kalau kata guru Junita tadi kan visi keluarga ya. Nih saya ambil contoh Cek, ini agak panjang dikit tapi maaf kalau Cek. Iya, tidak apa-apa. Aku dan istri aku kan pengennya anak-anakku kan menjadi penghafal Al-Quran. Oleh karena itu aku masuk ke anakku di rumah tahfiz balita. Jadi walaupun dia sudah masih balita, dia sudah kenal sama Al-Quran. Emang sih di awal dari kandungan ya Cek ya, dari usia kandungan udah diperdengarkan Al-Quran. Qadarullah ketika sekolah pun di usia balita mereka pun sudah dekat sama Al-Quran. Oleh karena itu misi kami sama keluarga, tujuan kami kan sama istri dan qadarullah tadi
kami cari sekolah yang emang fokus ke Al-Qur'an dan anak pun enjoy sama Al-Qur'an. Qadarullah Cek ini usia anakku 6 tahun sudah hafiz 2 juz Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi emang kita cari sekolah yang benar-benar tadi ya klop sama kedua orang Visi, tua yang visi dengan orang visi orang tuanya. tua Jadi tadi, dan di SD ini aku cari sekolah yang emang benar-benar sesuai talent ya. Jadi untuk membangkitkan talent anakku, aku cari sekolah yang emang benar-benar mengasah di sana. Jadi selain dia menghafal Al-Qur'an, dia pun juga bisa berkreasi seperti itu. Jadi punya keterampilan gitu keterampilan seperti itu. Jadi emang benar orang tua tuh, ibu adalah guru di rumah dan ayah adalah kepala sekolahnya. Ya. Jadi itu yang paling penting banget. Maksudnya ibu adalah guru di rumah, Iya. ayah adalah kepala sekolah. Bagaimana caranya kepala sekolah dan guru adalah menciptakan lingkungan yang luar biasa untuk anak tuh lebih nyaman di rumah. Pertanyaan saya terakhir adalah siapa yang menggaji guru dan kepala sekolahnya itu ya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa Cek, emang benar-benar perjuangan dan penuh perjuangan karena pendidikan yang paling utama adalah di rumah. Di rumah dan di rumah. Gitu Cek. Oke Pak Ayu, kalau Cek itu terima kasih banyak. Ini tepuk tangan dulu lah untuk kita ya. Terima kasih Cek. Tepuk tangan juga dong untuk Cek Gaya, luar Iya, biasa. Guru Gaya. Ini Makasih, sang Guru inspirator Gaya. kita semua. Luar biasa. Iya, jadi terima kasih banyak untuk kehadiran kawan-kawan yang ada di sini yang dari Ikatan Keluarga Aktivis Sekolah Guru Indonesia yang sudah memberikan pencerahan. Jadi dari dialog ini kita berharap ya ini banyak masyarakat yang tercerahkan. Jadi bukan cuma untuk guru semata, tetapi apa yang disampaikan oleh guru-guru yang ada di sini dan kawan-kawan sekalian ini bisa menjadi inspirasi untuk yang lain, untuk tentunya seluruh pendengar kita. Untuk bagaimana sih caranya untuk bisa yang tadi beradab tadi, kemudian jadi akhirnya terhindar dari bullying dan segala macam, termasuklah juga tadi untuk bisa mengubah mindset dan juga paradigma berpikir tentang mantan napi seperti itu ya. Dan semoga saja ini yang kita bicarakan, yang kita bahas ini banyak membawa nilai-nilai positif dan kebaikan. Amin. Oke kawan-kawan, terima kasih banyak kehadirannya dalam obrolan komunitas. Pepatah bijak mengatakan, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri baik dengan kebersamaan kita ini dengan bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.